wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Andi Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Maptika, sebuah solusi geospasial end-to-end yang kami rancang untuk membantu organisasi mengubah data lapangan menjadi sistem informasi berbasis peta. Tujuan utama kami adalah mempermudah proses monitoring, analisis, dan pengambilan keputusan. Mengapa Maptika dibangun? Mengapa kami membangun Maptika saat ini? Transformasi digital sangat membutuhkan data lapangan yang akurat. Kita melihat banyak instansi sudah membangun aplikasi canggih, namun hasilnya seringkali tidak optimal. Mengapa? Karena fondasinya yaitu data spasial belum tersedia dan belum terintegrasi dengan baik. Peluang seperti inisiatif Smart City, Satu Data Indonesia, hingga digitalisasi aset menuntut adanya layanan geospasial yang mampu menyajikan kondisi aktual berbasis lokasi dengan cepat. Kami mengidentifikasi 3 masalah utama di lapangan. Pertama, data aset tidak terintegrasi. Data seringkali masih tersebar dalam bentuk dokumen, spreadsheet, atau peta statis yang sulit digunakan bersama. Kedua, tidak ada data spesial akurat. Banyak objek fisik belum memiliki titik koordinat maupun atribut yang dapat dianalisis. Dan ketiga, monitoring masih manual, yang membuat pembaruan kondisi aset menjadi lambat, sehingga eksekutif kesulitan menentukan prioritas anggaran secara objektif. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah ekosistem layanan yang terintegrasi. Kami menjembatani proses dari awal hingga akhir, mulai dari survei di lapangan menggunakan GPS, GoPro, dan mobile survey. Kemudian data tersebut diolah menjadi spatial database yang terpusat dan terstruktur. Pada akhirnya, data tersebut disajikan melalui platform WebGIS interaktif dan dashboard analitik. Klien kami tidak perlu lagi repot mengelola banyak vendor terpisah. Bersama Maptika, hasil akhirnya adalah sistem yang siap pakai. Model bisnis ini bukanlah sekedar konsep, melainkan telah tervalidasi melalui pengalaman kami sejak 2023 hingga 2026. Melalui kolaborasi dengan perusahaan mitra, kami telah berhasil mengembangkan berbagai sistem geospasial pemerintahan, mulai dari SIM baja untuk jalan dan jembatan di Cilacap, SIP Gatot-Kaca untuk pengawasan gedung, hingga platform manajemen aset tanah Bimasena di BPKD Kabupaten Cilacap. Berbekal portofolio dan track record teknis ini, Maptika kini diposisikan sebagai brand mandiri. Maptika bukan sekedar peta digital. Sebelum ada Maptika, organisasi kesulitan melakukan validasi karena data lapangan yang tercerai-berai. Setelah menggunakan layanan kami, organisasi memiliki satu ekosistem lengkap, mulai dari survei hingga maintenance. Hasilnya, kondisi aset dapat dilihat secara aktual, perubahan termonitor dengan baik, dan keputusan dapat diambil jauh lebih cepat karena berbasis data lokasi. Secara bisnis, model Maptika sangat terukur. Kami menyasar segmen pemerintah, BUMN, swasta, dan kampus. Kami menggabungkan pendapatan berbasis proyek, yakni dari kegiatan survei, mapping, dan WebGIS development, dengan peluang pendapatan berulang atau recurring income yang berasal dari kontrak maintenance dan pemeliharaan data. Melihat posisi kami saat ini, kekuatan utama kami terletak pada portofolio nyata dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pemerintah daerah. Tentu kami menyadari kelemahan di sisi branding mandiri yang masih harus diperkuat. Namun peluang dan kebijakan Satu Data Indonesia dan Smart City sangat besar.
Kami siap menghadapi ancaman kompetitor dengan strategi masuk menggunakan portofolio yang terbukti, lalu mengunci pendapatan berulang melalui kualitas maintenance. Lalu, mengapa Maptika bisa memenangkan pasar? Biasanya klien harus memilih antara vendor survei yang jago di lapangan atau software host yang jago bikin aplikasi. Keduanya punya ruangan kosong. Maptika hadir mengisi ruang tersebut dengan menguasai keduanya. Kami menangani akuisisi data spasial di lapangan secara presisi, dan kami juga membangun dashboard WebGIS-nya, sebuah solusi end-to-end yang sesungguhnya. Teknologi yang kami gunakan dipilih karena realistis dan siap dijalankan. Di lapisan Field Capture, kami menggunakan integrasi GPS, GoPro, dan Mobile Survey. Di lapisan Processing, kami memastikan pembersihan data dan georeferencing berjalan ketat. Terakhir, di lapisan Application, kami menyajikan WebGIS yang berfokus pada fungsi monitoring dan decision support, menyesuaikan dengan anggaran klien. Bagaimana kami menjual ini? Kami tidak menjual fitur, kami menjual solusi masalah operasional. Untuk segmen pemerintah, kami masuk melalui LPSE, e-katalog, dan jejaring instansi dengan membawa demo kasus digitalisasi aset. Untuk korporasi, kami melakukan pendekatan B2B langsung ke perusahaan properti, perkebunan, dan infrastruktur. Portofolio adalah pintu masuk utama kami. Setiap proyek kami rancang sebagai sebuah perjalanan layanan yang jelas. Pertama, diagnosa kebutuhan. Kedua, perencanaan survei. Ketiga, field capture dan pengambilan data di lapangan. Keempat, spatial processing. Dan terakhir, WebGIS delivery. Outputnya bukan sekadar publikasi, melainkan data hidup yang siap dirawat dan diperbarui. Model operasional kami sangat ramping. Tim inti kami berfokus pada kualitas solusi, terdiri dari project lead, GIS analis, dan WebGIS developer. Sementara itu, untuk eksekusi lapangan, kami memperbesar kapasitas melalui sistem kemitraan dengan jejaring surveyor, sehingga biaya operasional tetap efisien. Skema pendapatan kami sangat terstruktur. Fase awal bertumbuh pada proyek seperti survei 25 hingga 100 juta dan WebGIS development 60 hingga 250 juta. Namun kunci keberlanjutan kami ada pada maintenance 15 hingga 60 juta per tahun. Secara proporsi, proyek survei dan WebGIS menyumbang 75%. Sementara maintenance dan konsultasi menyumbang 25% yang akan terus bertumbuh. Untuk menjaring margin, efisiensi operasional sangat kami perhatikan. Biaya utama kami berpusat pada SDM proyek sebesar 40% dan transportasi survei sebesar 22%. Penggunaan sistem yang reusable dan in-template WebGIS yang sudah kami standarisasi menjadi kunci agar kami tetap kompetitif dan profitable. Untuk menskalasi bisnis ini menjadi mandiri, kami membutuhkan estimasi modal awal sekitar 230 juta rupiah. Dana ini difokuskan pada pengadaan alat produksi seperti GPS, laptop workstation, dan modal kerja awal. Prinsip investasi kami jelas, membeli alat yang langsung mempercepat delivery proyek, bukan membebani biaya tetap operasional. Berdasarkan proyeksi konservatif kami, dengan asumsi awal mengambil proyek skala kecil menengah, pendapatan di tahun pertama diestimasikan sebesar 475 juta dengan biaya 350 juta. Angka ini akan terus bertumbuh hingga mencapai 1,8 miliar di tahun ketiga
seiring dengan ekspansi kami ke tingkat regional Jawa Tengah. Keunggulan model bisnis ini adalah tingginya gross margin yang mencapai sekitar 40% per proyek. Sebagai contoh, dari nilai proyek 120 juta, gross profit yang didapat berkisar di 48 juta. Dengan margin tersebut, break-even point atau balik modal kami proyeksikan dapat tercapai hanya dalam waktu 12 hingga 15 bulan, atau sekitar 5 hingga 6 proyek saja. Sebagai penutup, perjalanan kami dari 2023 hingga 2026 telah membuktikan bahwa sistem ini dibutuhkan pasar. Peta jalan kami ke depan jelas di 2027, kami membentuk legalitas dan portofolio resmi. Di 2028, ekspansi regional. Di 2029, menciptakan produk SaaS atau langganan. Hingga di tahun 2030, Maptika akan berevolusi menjadi spatial intelligence platform terdepan. Demikian presentasi dari saya. Maptika siap menjadi partner terbaik dalam mentransformasi data lapangan Anda menjadi keputusan strategis berbasis lokasi. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian.